Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Safitri, dengan NIM 2002578 Pendidikan Fisika S2 UPI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan juga sintesis jurnal mengenai topik Inquiry Based Learning atau IBL. Di sini ada 7 artikel yang telah disintesis. Yang pertama adalah artikel yang berjudul The Effectiveness of Inquiry-Based Learning Model to Improve Science Process Skills and Scientific Creativity of Junior High School Students. Di sini ternyata isinya adalah IBL ini memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains, namun masih dalam kategori sedang. Lalu yang kedua adalah problem solving skills on direct current electricity through inquiry-based learning with PET simulation. Jadi di sini IBL berbantuan PET simulasi ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah gitu. Nah, yang ketiga ini adalah efficacy of inquiry-based learning in mathematics, physics, and informatics in relation to the development of student inquiry skills. Jadi, inquiry-based learning ini atau IBSE ini mampu meningkatkan keterampilan inquiry. Lalu selanjutnya ada the effectiveness of inquiry learning model in improving prospective teachers, metacognition knowledge, and metacognition awareness. Jadi inquiry-based learning ini ternyata efektif dalam meningkatkan kemampuan metakognisi dan juga kesadaran metakognisi. Dan yang kelima ini adalah enhance conceptual understanding 21st century skills and learning attitudes through an open inquiry learning model in physics. Jadi inquiry-based learning ini yang terbuka atau open inquiry based learning ini dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan abad 21, dan juga sikap belajar siswa. Lalu selanjutnya itu ada analysis of high school student story in like web theory using structure inquiry learning assisted by a virtual laboratory. Jadi inquiry based learning ini yang terstruktur dengan menggunakan virtual lab yaitu PET dapat meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang terakhir, jurnal artikel ini berjudul The Effectiveness of Inquiry Learning Models Interfered by Reflective Process to Promote Critical Thinking Ability in Terms of Cognitive Style. Jadi IBL ini yang diinterferensi dengan proses reflektif ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang ditinjau dari gaya kognitif FD dan FI. Nah, dari beberapa penelitian didapatkan bahwa kita tahu gitu bahwa IBL itu dapat diartikan menjadi merupakan sebuah model pembelajaran yang melibatkan observasi, bertanya, memeriksa sumber informasi untuk mengkonfirmasi apa yang telah diketahui, merencanakan investigasi, memeriksa sumber informasi, lalu melakukan percobaan, lalu juga mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, mengelaborasi, dan juga memprediksi serta mengkomunikasikan hasil yang diperolehnya. Nah, penggunaan IBL dari beberapa artikel ini ditemukan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keterampilan pemecahan masalah, keterampilan inquiry, lalu kemampuan metakognitif, kesadaran metakognitif, keterampilan abad 21, sikap belajar, pemahaman konsep, dan juga keterampilan berpikir kritis. Namun dari satu artikel ditemukan bahwa IBL ini memberikan dampak juga yang tinggi, tapi masih dalam kategori sedang, yaitu terhadap keterampilan proses sains dan juga kreativitas siswa. Nah, dari tabel yang telah didapatkan gitu, bahwa kita tahu ada 2 artikel yang menggunakan virtual lab atau simulasi PET ini dalam IBL gitu. Selain itu juga IBL yang digunakan dalam beberapa artikel ini dapat berupa IBL terstruktur, IBL terbuka, lalu ada IBL yang diintervensi dengan proses reflektif, dan juga ada IBSE gitu, Inquiry Based Science Education. Nah, dari beberapa penelitian ini tidak semuanya menjelaskan detail mengenai model IBL dan juga sintaksnya. Namun ada beberapa artikel yang berfokus pada instrumen ataupun pada variabel lain gitu. Nah, namun dari 2 artikel ditemukan ada kesamaan, yaitu mereka sama-sama menggunakan IBL untuk atau yang dibantu dengan virtual lab yaitu PET gitu. Namun variabel terikatnya itu beda, yang satu itu tentang pemahaman konsep dan yang satu lagi tentang keterampilan pemecahan masalah gitu. Nah, secara keseluruhan itu kan
model IBL itu dibagi 3, yaitu ada IBL terstruktur, IBL terbuka, dan juga IBL terbimbing. Di sini ada 2 penelitian, yaitu yang menggunakan IBL terbuka dan juga IBL tertutup. Nah, selain itu, beberapa konsep yang telah digunakan itu adalah mengenai konsep fluida, lalu ada juga konsep suhu dan kalor, materi gelombang cahaya, dan juga listrik searah. Namun masih banyak, namun masih ada beberapa artikel yang tidak menjelaskan menjelaskan materi atau materi apa yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka berpikir untuk penelitian lebih lanjut. Jadi dari sini kita mengetahui ada inquiry-based learning itu bisa dibantu menggunakan virtual lab, yaitu berupa PET pada materi hukum Newton, sehingga akan menghasilkan pembelajaran model IBL dengan berbantuan virtual lab, yaitu PET pada materi hukum Newton, untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa. Nah, selanjutnya adalah analisis artikel yang pertama dengan judulnya itu The Effectiveness of Inquiry-Based Learning Model to Improve Science Process Skills and Scientific Creativity of Junior High School Student. Nah, ini tuh ditulis oleh Mukhtar B. Panjaitan dan Asister Siagian. Nah, jurnalnya ini bernama Journal of Education and E-Learning Research yang terbit pada tahun 2020. Nah, ini adalah penelitian mengenai berbagai keterampilan abad 21 yang perlu dimiliki oleh siswa, seperti itu. Nah, pembelajaran IPA untuk kelas 7 SMP ini harusnya bisa melatih keterampilan proses dasar dan juga bisa mulai melatihkan siswa untuk memiliki keterampilan proses sains yang terintegrasi gitu. Nah, kegiatan pembelajaran itu kan hendaknya mencakup kegiatan investigasi gitu, agar bisa memungkinkan siswa untuk melakukan proses pencarian informasi sambil belajar. Nah, kegiatan ini tuh akan menumbuhkan rasa kreativitas siswa dan juga dalam pemecahan masalah gitu. Nah, oleh karena itu, Fresco juga menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif ini dapat dikembangkan gitu melalui pembelajaran. Nah, salah satunya menggunakan pembelajaran IBL, karena pembelajaran IBL ini dapat mendorong kreativitas siswa. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga disajikan gitu beberapa tabel mengenai proses kreatif yang ada di dalam sintaks model IBL dan juga hubungan atau aspek hubungan mengenai keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian The One Group Pretest Post-Test Design dengan sampel penelitiannya itu merupakan 30 siswa di SMPN 12 Pematang Siantar. Instrumen yang digunakannya itu adalah 6 butir soal esai untuk mengukur keterampilan proses sains dan kreativitas siswa yang diadaptasi dari SSCM. Nah, analisis data yang digunakannya itu adalah uji N-gen untuk melihat peningkatan hasil keterampilan proses sains sebelum dan sesudah treatment, lalu uji normalitasnya menggunakan The One Sample Kolmogorov Smirnov Test, dan lalu digunakan uji tes berpasangan untuk melihat peningkatan juga hasil tes keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains. Dan yang terakhir adalah uji korelasi momen produk. Nah, dari hasil penelitian ditunjukkan dari uji N-gen ini, ternyata keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains dalam setiap indikatornya itu mengalami peningkatan gitu. Namun masih dalam kategori sedang. Dari hasil uji normalitas didapatkan bahwa kedua data pretest yaitu data dan juga data post-test itu memiliki atau terdistribusi normal. Dan dari hasil uji T berpasangan terdapat peningkatan yang signifikan gitu dari hasil proses belajar IBL ini terhadap keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains. Dan dari hasil korelasi momen produk didapatkan bahwa dari ada hubungan atau korelasi positif antara variabel kreativitas sains dan juga keterampilan proses sains. Nah, sehingga didapatkan hasil kesimpulan yaitu penerapan metode pembelajaran IBL ini memberikan dampak yang signifikan, namun masih dalam kategori sedang terhadap keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains. Dan juga didapatkan bahwa adanya korelasi positif atau hubungan antara keterampilan proses sains dan juga kreativitas sains.
Selanjutnya adalah artikel yang kedua yang berjudul Problem Solving Skills on Direct Current Electricity Through Inquiry Based Learning with PET Simulation. Ini adalah yang ditulis oleh Yulianti dan kawan-kawan dengan jurnal yang berjudul International Journal of Instruction yang diterbitkan tahun 2018. Nah, penelitian itu menjelaskan mengenai keterampilan pemecahan masalah gitu. Jadi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses capaian di pembelajaran fisika di universitas gitu. Dengan pendekatan pemecahan masalah berkaitan dengan berbagai cara yang digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah gitu, yang berhubungan dengan pengalaman, juga persepsi ataupun suatu fenomena. Nah, di sini peneliti menggunakan materi arus listrik searah karena masih banyak gitu ditemukan miskonsepsi siswa terhadap materi ini dan juga masih banyak penelitian yang belum menggunakan materi ini. Lalu di sini model IBL ini digabungkan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PET atau virtual lab-nya gitu. Nah, ternyata integrasi antara simulasi PET dan juga IBL ini atau pembelajaran yang berbasis pendidikan ini dapat membangun pemahaman konseptual fisika gitu melalui proses eksplorasi dan juga digunakan untuk menganalisis hasil pemecahan masalah siswa. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan penelitian campuran dengan model embedded eksperimental. Sampel penelitiannya ini merupakan mahasiswa tahun pertama gitu ya dari Universitas Jambi ini yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen tes yang digunakannya ini adalah soal pilihan ganda dari direct dan juga dilakukan proses wawancara dengan teknik tidak terstruktur. Nah, untuk pengujian instrumen ini dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Uji validitasnya dilakukan menggunakan biserial correlation KR20 dan uji reliabilitasnya dilakukan menggunakan uji Cronbach alpha. Lalu selanjutnya dilakukan uji prasyarat untuk mengetahui apakah sebuah data itu normal atau tidak menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji Levin. Lalu dilakukan uji statistik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini hasil penelitiannya ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria keterampilan pemecahan masalah mereka gitu. Nah, biasanya untuk yang pertama ini keterampilan pemecahan masalah siswa yang menggunakan cara tidak terstruktur dan pendekatan tidak jelas itu mengalami peningkatan gitu setelah diaplikasikannya model IBL. Lalu untuk siswa yang memiliki keterampilan pemecahan pendekatan saintifik juga mengalami peningkatan gitu dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pemecahan masalah mereka gitu. Yang awalnya menggunakan cara tidak terstruktur dan juga tidak jelas, sekarang menggunakan pendekatan saintifik. Lalu ternyata ditunjukkan juga pada siswa yang menggunakan cara terstruktur gitu. Jadi siswa yang menggunakan pendekatan cara terstruktur ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu. Dan selanjutnya adalah dari hasil juga didapatkan bahwa tipe pendekatan siswa yang menggunakan model pendekatan tidak terstruktur berbasis memori dan juga pendekatan tidak jelas tuh tidak selalu menunjukkan memiliki penguasaan konsep yang baik gitu, meskipun mereka mengalami peningkatan pemecahan masalah gitu. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jenis pendekatan itu berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa gitu. Nah, terutama pada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini dianggap pendekatan yang terbaik yang bisa dilakukan dalam tahap pemecahan masalah. Nah, kesimpulannya itu terdapat 5 jenis pendekatan dalam pemecahan masalah yaitu pendekatan saintifik, plug and chug, pendekatan berbasis memori dan pendekatan yang tidak jelas gitu. Nah, di sini tuh hasil penelitian menunjukkan masih banyak siswa yang belum memecahkan masalah menggunakan pendekatan saintifik gitu ataupun model cara terstruktur. Mereka cenderung menggunakan pendekatan berbasis memori, tidak terstruktur dan juga pendekatan yang tidak jelas gitu. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa itu harus dilatih untuk memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan gitu. Dan juga dalam pembelajaran aktif seperti penggunaan IBL dalam simulasi PET. Nah, selanjutnya adalah identitas jurnal yang ketiga, yaitu Efficacy of Inquiry Based Learning in Mathematics, Physics and Informatics in Relationship
in relation to the development of student inquiry skill. Yang ini tuh ditulis oleh Zuzana Stilikova dan kawan-kawannya yang terbit pada Journal of Basic Science Education pada tahun 2016. Nah, jadi ini tuh penelitian mengenai tentang IBSE atau Inquiry Based Science Education yang dianggap sebagai salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan sains gitu. Nah, secara umum tuh IBSE ini tuh tidak berfokus hanya pada pengetahuan, tapi berfokus juga pada keterlibatan dalam proses membangun pengetahuan tersebut gitu, dalam tahap proses penyelidikannya. Nah, IBSE ini dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman siswa gitu. Selain itu dapat juga mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan. Namun salah satu hambatan salah satu hambatan keberhasilan dari penggunaan IBSE adalah berkaitan dengan guru gitu. Jadi kurangnya pedagogi guru dalam hal konten gitu. Maka penting banget untuk guru gitu ya bisa mengubah pengetahuannya, keyakinannya dan keterampilannya agar bisa berhasil dalam penggunaan IBSE ini gitu. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian ini menggunakan desain kuesi eksperimen dengan populasi penelitian dari 6 sekolah gitu. Jadi dari 4 sekolah itu dipilih berdasarkan tingkatan kelas dan juga subjek kelas atau jurusan mereka gitu. Ternyata dipilih 6 kelas untuk kelas 1 dan juga 8 kelas untuk kelas 2, yaitu dari jurusan bahasa, matematika, dan informatika, dan juga kelas tanpa jurusan. Sehingga didapatkan ada sampel sebanyak 368 siswa dan 27 orang guru. Materi yang diujikan itu dalam penelitian ini ada 3 subjek, yaitu ada pelajaran matematika, ada pelajaran fisika, dan pelajaran informatika gitu. Nah, instrumen tes yang digunakannya ini adalah soal campuran, yaitu berbentuk pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, pilihan ganda dengan 2 jawaban benar, dan pilihan ganda dengan argumen dan juga pertanyaan terbuka gitu. Nah, data ini tuh dianalisis menggunakan secara kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Teknik analisis yang digunakan itu adalah uji N-gen, uji T berpasangan, ANOVA 2 arah, dan juga uji Mann-Whitney. Nah, untuk melihat peningkatan keterampilan 3 kelompok, berarti digunakan Hotelling T2 dan juga untuk dilakukan uji Wilcoxon untuk membandingkan keterampilan individu setiap kelompok sebelum dan sesudah diterapkannya IBSE gitu. Dan juga dilakukan uji ANOVA 3 arah itu untuk melihat signifikansi berdasarkan keahlian, jenis kelamin, dan juga tingkatan kelas. Berarti ini tuh diuji dari 3 kelompok yang berbeda. Lalu hasilnya itu menunjukkan bahwa implementasi model IBS ini yang dirancang pada mata pelajaran matematika, fisika, dan informatika itu bermanfaat dalam pengembangan keterampilan inquiry gitu. Ternyata keterampilan inquiry untuk siswa kelas 1 tuh masih rendah gitu. Kemudian untuk keterampilan inquiry untuk siswa kelas 2 juga tidak menunjukkan hasil yang berbeda gitu dari kelas 2. Ini tuh mungkin karena siswa kelas 2 tuh belum mendapatkan implementasi IBSE gitu selama tahun pertama sekolah mereka. Terus selanjutnya ditunjukkan bahwa saat menerapkan IBSE itu keterampilan inquiry tidak bisa berkembang atau mengalami peningkatan yang konsisten. Ya, faktor yang berpengaruhnya itu adalah pada hasil pembelajaran, namun pengaruh terbesar itu pada subjek kelas matematika gitu. Nah, dari kesimpulannya itu adalah dari hasil penelitian IBSE yang diterapkan pada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, dan informatika, didapatkan keterampilan inquiry ini sebelum dan sesudah treatment itu mengalami peningkatan gitu. Jadi hasil IBSE ini ternyata efektif dalam meningkatkan keterampilan inquiry siswa gitu. Namun keterampilan inquiry siswa itu mengalami perbedaan berdasarkan subjek kelas, tetapi tidak bergantung pada jenis kelamin atau tingkatan kelasnya. Lalu selanjutnya ada identitas jurnal, yang keempat itu menjelaskan mengenai the effectiveness of inquiry learning model in improving prospective teachers, metacognition, knowledge, and metacognitive awareness. Ini tuh terbit pada tahun 2019. Nah, ini tuh adalah penelitian mengenai pentingnya metakognitif gitu, sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah pencapaian dalam pendidikan di Indonesia dan di dunia. Metakognitif ini sebagai salah satu keterampilan abad 21 yang sangat penting untuk diajarkan sehingga dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan juga merupakan tujuan akhir dari pembelajaran gitu. Metakognitif ini itu kan mencakup pengetahuan dasar yang harus dikenali individu gitu, yang berkaitan dengan berbagai tugas kognitif dan juga pengetahuan tentang strategi dan juga menyelesaikan berbagai tugas kognitifnya gitu. Jadi intinya adalah di sini adalah penelitian tentang kemampuan metakognitif dan juga kesadaran metakognitif.
kesadaran metakognisi. Nah, di sini adalah metode penelitian yang digunakannya itu adalah eksperimental lemah, yaitu karena tidak adanya kelas kontrol, yaitu jadi menggunakan one group pretest post-test. Populasi dari penelitian ini adalah 3 kelas dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah Fundamental Fisika 1 di Fakultas FP MIPA IKIP Mataram gitu. Jadi sebanyak ada sampelnya itu digunakan 90 orang siswa atau 90 orang mahasiswa gitu. Nah, penelitian ini tuh menggunakan instrumen tes, yaitu ada instrumen tes pengetahuan. Ya, jadi instrumen tes yang digunakan ini adalah tes pengetahuan metakognitif yang terdiri dari 20 item soal yang terdiri dari 3 indikator, yaitu pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan juga pengetahuan bersyarat. Lalu di sini juga digunakan kuesioner tentang kesadaran metakognisi gitu, yang diambil dari MI yang oleh Scrow and Denison gitu. Ada 8 aspek di sini. Lalu analisis datanya menggunakan ANOVA dan juga nilai NGen. Sebelumnya dilakukan uji prasyarat menggunakan uji kolmograph Z1 sampel dan juga dilakukan uji homogenitas. Lalu hasilnya didapatkan bahwa ini tuh menunjukkan bahwa model IBL itu berpengaruh signifikan gitu terhadap peningkatan pengetahuan metakognitif dan juga kesadaran metakognisi tentang fluida gitu. Semua tahapan gitu dalam proses inquiry ini tuh dijelaskan gitu. Nah, karakteristik utama model IBL itu kan di sini ada banyak macam ya, ada keterampilan berpikir melalui kegiatan inquiry, lalu yang menekankan pada kegiatan mencari dan menemukan gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah model IBL ini ternyata efektif gitu untuk meningkatkan pengetahuan metakognitif dan juga kesadaran metakognisi calon guru gitu. Dari hasilnya juga didapatkan bahwa ada siswa kelas A gitu ya, dari kelompok A ini memiliki kategori yang sangat tinggi, yaitu 0,71 gitu. Sedangkan untuk kelas B dan kelas C ini mendapatkan hasil dengan kategori yang sedang gitu. Lalu ada selanjutnya adalah artikel dengan judul Enhance Conceptual Understanding 21st Century Skills and Learning Attitudes Through an Open Inquiry Learning Model in Physics. Ini dari Journal of Technology and Science Education yang diterbitkan tahun 2021. Jadi di sini tuh penelitiannya itu ingin menunjukkan bahwa mengenai efek otentik gitu dari model inquiry based learning terbuka gitu. Nah, pada dasarnya kan IBL ini adalah proses dari teori pembelajaran konstruktivis gitu yang memberikan penekanan pada pengetahuan kognisi sebagai hasil pada proses mental gitu. Nah, ternyata IBL ini tuh memberikan efek yang positif gitu terhadap pemahaman konseptual sains gitu juga. Nah, di sini juga ada keterampilan abad 21 yang dilihat gitu. Salah satunya itu dalam artikel ini tuh yang ditinjau itu adalah literasi digital, produktivitas tinggi, langsung ada berpikir inventif dan lain-lainnya gitu. Nah, berpikir inventif dan komunikasi efektif. Nah, di sini dijelaskan juga apa itu literasi era digital, apa itu berpikir inventif dan juga komunikasi efektif, serta apa itu produktivitas tinggi. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan pretest post-test gitu, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif gitu. Nah, di sini tuh tidak ada kelas kontrol, jadi hanya menggunakan satu kelompok aja gitu. Sampelnya itu adalah 33 orang siswa kelas 12 SMA gitu pada departemen atau jurusan STEM gitu. Nah, 10 diantaranya itu perempuan dan 23 lainnya itu laki-laki. Instrumen tes yang digunakan ini adalah The Energy and Momentum Concept Survey EMS yang diadaptasi oleh Singh and Rosenget gitu. Dan selain itu juga ada juga instrumen tes keterampilan abad 21 yang digunakan menggunakan skala Likert dan juga digunakan juga class itu adalah Colorab Learning Attitude About Science Survey. Ini tuh untuk mengetahui gitu tentang sikap belajar siswa mengenai pembelajaran sains gitu. Dan juga ada survei yang mengukur keyakinan siswa tentang pembelajaran fisika ini gitu atau kuesionernya. Nah,
Sebelumnya didapatkan gitu bahwa data ini tuh dianalisis menggunakan N-gain gitu untuk melihat seberapa efektifnya model IBL terhadap peningkatan konsep siswa. Nah, dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman konseptual siswa setelah diberikan model IBL terbuka ini gitu. Nah, ditunjukkan adanya peningkatan yang tinggi gitu sebesar 0,81. Dan dari keterampilan abad 21 juga dianalisis gitu menggunakan Wilcoxon Signal Rate Test gitu didapatkan bahwa terjadi peningkatan terhadap 5 konstruksi keterampilan abad 21 ini. Lalu berdasarkan dari sikap belajar siswa juga didapatkan bahwa adanya perubahan sikap yang positif gitu terhadap pembelajaran sains ini. Jadi perubahan sainsnya ini sikap belajar siswa ini mengalami perubahan yang positif. Jadi secara keseluruhan ini model IBL terbuka ini dalam fisika ini efektif gitu dalam meningkatkan pemahaman konsep, sikap belajar dan juga keterampilan abad 21 gitu. Selanjutnya ada artikel yang ke-6 yaitu dengan judul Analysis of High School Student Mastery in Light Wave Theory Using Structured Inquiry Learning Assisted by a Virtual Laboratory. Itu adalah dengan diterbitkan di jurnal Revista Mexicana de Física Education yang terbit tahun 2021. Nah, penelitian ini juga menjelaskan mengenai penggunaan IBL yang berbantuan virtual lab atau PET gitu, simulasi PET. Di sini ternyata penguasaan konsep siswa itu pada materi gelombang cahaya dan bunyi itu masih tergolong rendah gitu. Karena materi ini tuh masih tergolong masih abstrak gitu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model pembelajaran IBL yang berbantuan virtual lab untuk membantu siswa dalam memvisualisasikan gitu konsep-konsep yang abstrak tersebut gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pada IBL terstruktur gitu, dari mulai mengeksplorasi fenomena sampai dengan mengkomunikasikan pengetahuan mereka gitu. Metode penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan campuran dengan model one group pretest post test, artinya tidak ada kelompok pembanding. Nah, data penelitian ini berupa data kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu selanjutnya, sampel penelitian yang diambilnya itu adalah menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 29 orang siswa gitu dari kelas 11 IPA di salah satu sekolah di Malang. Instrumen yang digunakannya juga berupa tes untuk mengetahui pemahaman konseptual siswa ini terdiri dari 11 soal gitu dalam bentuk pilihan ganda 2 tingkat. Artinya mereka akan diminta untuk menuliskan kembali alasan dari jawaban yang mereka pilih gitu. Lalu dilakukan juga wawancara dengan pertanyaan terbuka gitu. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap jawaban yang mereka pilih atau untuk membantu mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang relevan gitu. Dan dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas, dilakukan uji tes berpasangan untuk melihat perbedaan antara data pretest dan data post-test dan juga menggunakan uji N-gain gitu untuk melihat peningkatan yang dialami siswa. Dan juga efek test untuk melihat seberapa besar efektivitasnya pembelajaran IBL terstruktur ini terhadap pemahaman konsep siswa. Lalu dari hasil didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan gitu dari sebelum dan sudah treatment ini terhadap pemahaman konsep siswa ini gitu. Ternyata pembelajaran IBL dalam berbantuan virtual lab ini dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa seperti itu. Nah, dari hasil wawancara juga terstruktur dapat diketahui bahwa siswa itu lebih bisa memahami pembelajaran IBL ini dengan menggunakan virtual lab gitu. Mereka dapat mengingat jawaban atau mengingat konsep mereka tuh lebih lama lagi gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ditunjukkan IBL terstruktur berbantuan virtual lab atau simulasi PET ini tuh efektif dalam meningkatkan kemampuan konsep pada gelombang cahaya gitu. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa mereka tuh lebih percaya diri dan juga mereka dapat menguasai konsep yang diajarkan setelah menggunakan model pembelajaran IBL yang berbantuan dengan laboratorium virtual ini. Dan yang terakhir ini adalah identitas jurnalnya itu dengan judul The Effectiveness of Inquiry Learning Models in the Form by Reflective Process to Promote Critical Thinking Ability in Terms of Cognitive Style, yang diterbitkan oleh The International Journal of Emerging Technology in Learning atau IJET
pada tahun 2020. Jadi, di sini tuh penelitiannya menjelaskan tentang berpikir kritis gitu. Jadi berpikir kritis itu adalah salah satu, domain tertinggi dari berpikir tingkat tinggi. Jadi di mana yang harus diajarkan di semua tingkat pendidikan, terutama pada level pendidikan tinggi gitu. Nah, model IBL ini kan sesuai dengan prinsip krontik konstruksi konstruktivis ini dapat memberikan kesempatan gitu kepada peserta didiknya untuk membangun pemahaman berdasarkan pengalaman mereka dan juga mengeksplorasi fenomena gitu di lingkungan sekitar mereka. Lalu selanjutnya, nah, pelaksanaan IBL itu kan seringkali, hanya mengabaikan inti gitu dari proses berpikir kreatif gitu, yaitu proses reflektif. Makanya di sini, pembelajaran IBL ini diintervensi dengan proses reflektif dan juga ditinjau dari gaya kognitif, yaitu FD, yaitu FD itu field dependent dan juga gaya kognitif FI, yaitu field independent gitu. Nah, metode penelitiannya itu adalah penelitian menggunakan eksperimental semu dengan desain one group pretest post test design gitu. Jadi tidak ada satu kelompok pembanding gitu. Nah, di sini tuh yaitu digunakan pada 24 orang calon guru yaitu dari Universitas Pendidikan Mandalika gitu. Nah, di sini instrumen tes pengukuran gaya kognitifnya itu menggunakan GFT yang berupa soal uraian sebanyak 18 soal. Yang tujuannya tuh untuk mengelompokkan mereka ke dalam gaya kelompok FD atau FI gitu. Nah, terus di sini tuh ada panduan skornya untuk melihat, mereka bagaimana bisa masuk ke gaya kognitif FD dan juga FI. Nah, untuk itu, dilakukan uji statistik, yaitu uji normalitas dan juga uji T berpasangan menggunakan uji Wilcoxon gitu. Lalu dilakukan juga uji N-gain untuk melihat, peningkatan dari, eee keterampilan berpikir kritisnya gitu. Nah, hasil penelitian itu didapatkan bahwa ternyata model IBL yang diintervensi dengan proses reflektif, yang disesuaikan dengan gaya kognitif ini memiliki tingkat, berpikir yang rendah gitu kan sebelum di-treatment, tapi sesudah di-treatment itu mereka memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi gitu. Dan dari hasil NGN juga didapatkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan namun dalam kategori sedang. Dari hasil uji T berpasangan juga didapatkan gitu adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis sebelum dan sesudahnya treatment. Nah, ternyata, model IBL yang diintervensi dari proses reflektif ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis calon guru dengan gaya kognitif FD dan FI gitu. Jadi ternyata hasil ini tuh efektif gitu untuk meningkatkan kemampuan, berpikir kritis calon guru dengan gaya kognitif FD dan FI. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.